pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuklah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau disebut dengan PETA. Pasukan ini bertujuan sebagai tentara cadangan guna berperang lawan sekutu. Seluruh perangkat pasukan adalah putra-putra bangsa. Antara militer Jepang bertindak sebagai instruktur tidak lama setelah Jepang menyerah pada sekutu Indonesia, memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasukan sekutu mendarat di Jakarta untuk meluncuti tentara Jepang pada tanggal 15 September 1945. Tibanya sekutu untuk meluncuti pasukan Jepang di Jakarta merupakan salah satu peristiwa bersejarah pada tanggal 15 September. Sedangkan 15 September 1945 pasukan Inggris mendarat ke Indonesia. Hal ini menyebabkan segenap bangsa takut akan penjajahan. Selain sekutu yang meluncur pasukan Jepang di Jakarta, masih banyak peristiwa bersejarah pada tanggal 15 September yang terangkum pada hari dalam sejarah. 15 September dan menyebabkan bangsa Indonesia akan takut penjajahan. Setelah berlangsung selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember, pihak Inggris dan Belanda terpaksa meninggalkan Ambarawa serta kembali ke Semarang. Keberhasilan ini seakan melengkapi prestasi Kolonel Sudirman yang telah terpilih sebagai Panglima Besar. Kemudian pelantikannya Kolonel Sudirman pun dilakukan oleh Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta, berada di Panglima Besar Sudirman di usianya yang ke-31 tahun. Ia telah menjadi pemimpin Tentara Republik Indonesia. Musuh negara seperti Inggris dan Belanda selalu mengancam kedaulatan Republik Indonesia yang harus berada di garda terdepan menghadapi ancaman tersebut. Waktu terus berjalan seiringnya dengan itu, pada tanggal 25 Januari 1945 lahirlah nama baru Tentara Republik Indonesia atau disebut dengan PDRI. Dan bersama dengan itu dibentuk pula Dewan Militer di bawah pimpinan Jenderal Sudirman dengan berbagai macam urusan politik Belanda. Pada bulan Mei 1945 telah selesai mendaratkan seluruh pasukannya di Indonesia dan bersiap melancarkan serangan untuk merebut kembali Indonesia tersebut. Tentara Indonesia dan rakyat saling membahu-membahu guna mematahkan serangan Belanda di pertempuran ini. Baru bisa dihentikan setelah adanya persetujuan Linggarjati antara prakasa pihak sekutu. Untuk menyelesaikan insiden itu dibentuklah panitia senjata di mana Jenderal Sudirman menjadi salah satu anggotanya tersebut. Untuk keperluan itulah sang jenderal diundang ke Jakarta oleh pihak sekutu guna membahas masalah gencatan senjata. Dengan menggunakan kereta luar biasa, Jenderal Sudirman beserta rombongan dan pengawal pun berangkat menuju Jakarta. Namun, perjalanan itu tidak berjalan baik. Ketika kereta mendekati Jakarta, rombongan diberhentikan oleh pihak Belanda. Kemudian, Jenderal Sudirman memimpin perang dengan namanya Perang Gerila. Dengan ditanduk karena sakit tuberkulosis. Dengan taktik gerila ini, Jenderal Sudirman dan pasukannya melakukan perjalanan berpindah-pindah tempat. Perjalanan bergerila artinya Jenderal Sudirman dan pasukan melewati sungai, gunung, lembah, dan hutan. Para pejuang gerila pun juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga oleh Belanda atau saat konvoy. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia adalah strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda, sehingga membuat pasukan Belanda kewalahan. Apalagi penyerang dilakukan secara tiba-tiba dan cepat. Taktik gerilya Jenderal Sudirman juga digunakan sebagai sarana pengembangan semangat persatuan tentara Indonesia. Ketika melakukan gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukannya menjadi lebih dekat dengan rakyat Indonesia.